Halo keluarga Himatif sekalian, kembali lagi di program kerja Petwis Departemen Keilmuan, yang mana kali ini kami akan membahas lagi mengenai teori bahasa dan automata, dan saya akan membahas mengenai materi non-deterministic finite automata dengan empty move. Saya akan membahas soal ini, soal latihan, di mana di sini tuh ada terjadi diagram yang terdapat empty move-nya. Mungkin bisa kembali ke definisi dulu sebentar, di mana empty move itu jenis automata di mana state-nya diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Dan lalu ada istilah lain juga, yaitu empty closure. Empty closure itu adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Bisa disebut, jadi empty move itu gerakannya yang pengganti dari si A atau B ini. Lalu empty closure-nya tuh himpunan dari gerakannya. Seperti itu lagi. Mungkin pertama kita cari tahu dulu empty closure dari Q0, Q1, dan Q2. Q0, yang pertama Q0 dulu. Q0 tanpa membaca input, Q0 itu bisa membaca nilai dirinya sendiri, yaitu Q0 dan Q1, karena ini ada empty move dari Q0 ke Q1. Jadi Q0 itu empty closure-nya tuh Q0 dirinya sendiri dan Q1 yang dia lewati melalui empty move. Jadi kayak gini lagi. Lalu berikutnya untuk Q1 tidak memiliki empty move. Jadi untuk empty closure-nya itu dia hanya bisa membaca dirinya sendiri, yaitu Q1. Lalu yang terakhir Q2. Q2 itu memiliki empty closure, yaitu dirinya sendiri. Ketika tanpa membaca input apapun, dia bisa mengetahui nilai dirinya sendiri. Lalu karena memiliki empty move pertama, Q2 bisa pindah ke Q0, bisa membaca Q0. Jadi empty closure-nya tuh Q2 dan Q0. Lalu karena Q0 juga memiliki empty move, jadi Q2 itu dapat membaca juga empty move dari Q0, yaitu Q1. Jadi empty closure dari Q2 itu yaitu Q2, Q0, dan Q1. Lalu berikutnya, kita cari pergerakan dari delta Q0 ke masing-masing pergerakan. Misalnya ini, delta Q0 mengarah ke A, maka rumusnya itu empty closure dari delta itu pergerakan, empty closure dari Q0. Nah, empty closure dari Q0 kan tadi udah bisa lihat. Ada Q0 dan Q1. Jadi ini tuh bisa kita ganti lagi jadi misalnya langsung kita ubah aja jadi Q0. Q0, Q1. Ini salah. Nah, terus kita cari nih. Delta Q0 dan delta Q0 ke arah A dan delta Q1 ke arah A. Bisa kita lihat kalau delta Q0 ke arah A itu mengarah ke Q0 dirinya sendiri. Sedangkan ketika delta Q1 mengarah ke A itu nggak ngarah kemana-mana. Jadi bisa kita tulis aja. Yang kita tulis langsung itu cuma Q0. Soalnya ketika Q1 tuh nggak ngarah kemana-mana, sedangkan Q0 tuh ngarah ke dirinya sendiri. Jadi ini bisa kita ganti dengan Q0. Kita geser ke sini. Jadi delta aksen untuk Q0A itu sama dengan empty closure dari Q0 itu sendiri, yang mana empty closure-nya itu adalah Q0 dan Q1. Kalau berikutnya kita pindah ke B. Ini juga sama. Ini kita ubah nilainya jadi empty closure dari Q0 yaitu Q0 dan Q1. Dan kita cari di sini mana, kita lihat dulu dari Q0-nya. Q0 tuh nggak punya nilai yang mengarah ke B. Jadi kita kosongin aja, lalu karena empty closure Q0 tuh terdiri dari Q0 Q1, jadi kita cek yang Q1. Apakah Q1 tuh punya nilai yang mengarah melalui jalur B. Dan ternyata ada, yaitu Q2. Jadi bisa kita ganti aja si delta empty closure Q0 ini menjadi Q2. Jadi kita cari, jadi delta Q0B itu sama dengan empty closure dari Q2, yaitu
Q2, Q0, dan Q1. Hal yang sama juga berlaku untuk Q1. Empty closure dari Q1 itu cuma Q1 dirinya sendiri. Dan ketika Q1 itu mengarah ke A, Q1 tidak mengarah ke manapun, jadi empty closure himpunan kosong yaitu himpunan kosong. Lalu ketika B, empty closure dari Q1 itu adalah Q2, Q1, dan ketika Q1 mengarah ke B, maka nilainya tuh Q2, yang mana empty closure-nya tuh Q2, Q1, dan Q0. Lalu berikutnya kita pindah ke Q2. Q2 tuh empty closure-nya tadi tuh ada Q0, Q1, Q2. Dan di antara Q0, Q1, Q2 tuh yang memiliki perpindahan melalui jalur A tuh hanya Q0, jadi empty closure yang kita ambil hanya empty closure Q0, yaitu Q0 dan Q1. Lalu berikutnya, ketika Q2 mengarah ke B, kita ambil empty closure-nya tuh tadi Q2, Q1, dan Q0, dan di antara ketiganya tuh yang memiliki pergerakan melalui jalur B itu hanya Q1, yang mana Q1 tuh mengarah ke Q2. Jadi kita ambil nilainya, nilai dari delta empty closure Q2 ke B ini adalah Q2. Jadi delta Q2 B ini mengarah ke Q2, Q0, dan Q1. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Pertama, kita gambar dulu ketiga state-nya. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini, apakah ada empty closure yang mengarah ke final state? Jika ada, maka empty state yang memiliki empty move ke arah final state tersebut juga merupakan final state. Lalu karena ini berubah jadi final state, Q1 itu gak punya empty closure yang mengarah ke Q2, jadi Q1 tuh tetap bukan final state. Lalu bisa kita lihat dari sini. Ketika Q0 mengarah ke A, maka Q0 akan mengarah ke Q0 dan Q1. Bisa kita lihat, jadi kita gambar Q0 mengarah ke dirinya sendiri, lalu kita kasih keterangan A. Kita gambar juga Q0 ke arah Q1, lalu kita kasih keterangan A. Lalu berikutnya, ketika Q0 mengarah ke B, maka Q0 itu akan mencapai Q2, Q0, dan Q1. Jadi kita tambahin juga jalur ke arah Q2, lalu kita kasih nilai jalurnya B, lalu kita tambahin yang tadi nilainya A ke diri sendiri itu jadi A, B, dan hal yang sama juga sama ke Q1, jadi A, B. Terus kita pindah lagi ke sini. Ketika Q1 mengarah ke A, himpunan kosong, nggak ngarah kemana-mana, tapi ketika Q1 mengarah ke B, Q1 tuh mengarah ke Q2, Q0, Q1. Kita lihat lagi ke grafiknya, diagramnya. Q1 mengarah B ke diri sendiri, Q1 mengarah ke B yaitu ke Q2, dan Q1 mengarah ke B yaitu ke Q0. Lalu berikutnya kita kembali lagi, Q2 ke A. Ketika Q2 ke A, maka Q2 akan mengarah ke Q0 dan Q1, dan ketika Q2B, Q2 akan mengarah ke Q2, Q0, dan Q1. Kita lihat ke diagram, Q2 mengarah ke A, maka Q2 akan mengarah ke Q0 dan Q1. Dan ketika Q2 mengarah ke B, maka Q2 akan mengarah ke dirinya sendiri, Q2 mengarah ke Q0 dan mengarah ke Q1. Mungkin itulah cara menggambar diagram dari non-deterministic finite automata dengan empty move yang tadi sudah saya bahas. Mungkin itu materi PTWIS kali ini mengenai empty move. Terima kasih atas perhatiannya.